Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahma Citra, BP 1911211021 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kali ini Diana akan melakukan diskusi atau edukasi bersama keluarga mengenai penanganan masalah psikologis pada lansia. Nah, ini adalah merupakan mata kuliah dari Psikologis Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyaroh Nasution, SST, MKM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baiklah Bu, Diana di sini ingin mengajak Ibu membahas mengenai penanganan masalah pada psikologis lansia. Nah, yang mana proses menua ini atau di mana lansia ini akan mengalami proses menua, yaitu proses alami yang disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, keadaan ini juga cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, baik itu masalah kesehatan jiwa atau psikologis maupun kesehatan secara umum bagi lansia ini. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu apabila seperti apa lansia ini dinyatakan krisis secara psikososial? Kurang tahu. Nah, lanjut usia dinyatakan krisis secara psikososial apabila lansia ini ketergantungan pada orang lain. Yang kedua, apabila dia mengisolasi diri atau menarik diri dari kegiatan kemasyarakatan atau berbagai sebab atau alasannya, seperti lansia ini baru mengalami pensiun atau sakit yang lama atau parah, dan juga karena kehilangan atau kematian pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Nah, lanjut usia ini juga mengalami berbagai masalah psikologis yang perlu diperhatikan, baik itu oleh perawat, keluarga, atau serta petugas kesehatan lainnya. Nah, penanganan masalah secara dini akan membantu lanjut usia ini melakukan strategi pemecahan masalah tersebut dan dalam beradaptasi untuk kegiatan sehari-harinya, Bu. Nah, apakah Ibu tahu apa saja faktor yang dihadapi oleh lansia yang sangat mempengaruhi kesehatan jiwanya? Nggak tahu, Nak. Nah, faktor yang mempengaruhi lansia yang sangat berdampak pada kesehatan jiwanya itu karena penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi dan potensi seksualnya, selanjutnya perubahan aspek psikososialnya, dan juga perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perubahan dalam peran sosial dan masyarakatnya, Ibu. Nah, tentu dengan masalah ini adanya berbagai upaya atau penanganan dalam mengatasi masalah psikologis pada lansia ini, Bu. Nah, contohnya yang pertama itu dalam kehidupan lansia agar tetap menjaga kondisi fisik yang sehat, maka perlu menyelaraskan kebutuhan fisik dengan kondisi psikologisnya maupun sosialnya. Nah, sehingga mau tidak mau harus ada usaha untuk mengurangi kegiatan yang bersifat memforsir fisiknya. Nah, seorang lansia harus mampu mengatur cara hidupnya dengan baik, dengan contohnya itu dengan mengatur pola makannya, kemudian tidurnya, istirahatnya, maupun juga bekerja secara seimbang. Nah, penanganan selanjutnya yaitu aspek yang sangat penting bagi perawatan kesehatan bagi lanjut usia, yaitu adalah sikap. Nah, baik dari penyediaan kesehatan maupun masyarakat. Nah, dukungan sosial di sini juga berperan yang merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan kesehatan mental bagi lansia ini, Bu. Nah, dukungan sosial yang tidak baik akan dapat menyebabkan berbagai gangguan kejiwaan pada lansia. Nah, hal ini juga dikuatkan dengan adanya uji atau penelitian-penelitian bahwa memang dukungan sosial sangat berpengaruh kepada kesehatan mental ataupun jiwa dari lansia ini, Bu. Nah, untuk upaya penanganan selanjutnya itu ada yang disebut dengan program intervensi kader, Bu, yang mana kader ini memegang peranan penting dalam peningkatan kesehatan. Nah, kader juga bertanggung jawab atas masyarakat setempat, Bu, yang mana program intervensi akan diberikan kepada lansia dari
program intervensi ini ada namanya psikoedukasi dan pelatihan relaksasi, Bu. Nah, di sini psikoedukasi ini adanya kegiatan mengenai kesehatan mental pada lansia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan kondisi psikologis pada lansia ini. Nah, yang mana program intervensi ini memiliki tujuan-tujuan untuk lansia ini yang seperti menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kalangan para lansia, Bu. Bukan saja kalangan remaja atau dewasa, namun lansia juga penting untuk disadarkan gitu, Bu, agar dia bisa menjaga kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik maupun mentalnya. Dan juga mengoptimalkan sumber daya kader dalam masyarakat untuk dapat membantu mengenai permasalahan lansia di daerah setempat, dan juga memberikan informasi kepada para kader sebagai pihak yang paling dekat dengan lansia mengenai keadaan psikologis dan permasalahan serta penanganan psikologis yang dibutuhkan oleh lansia ini, Bu. Nah, selanjutnya tujuannya itu memberikan dorongan terciptanya kondisi psikologis lansia yang sehat dan sejahtera. Nah, seperti itu, Bu, kurang lebih, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu.